Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya dengan saya Astuti ya dalam materi basis data. Untuk pertemuan keempat kita akan membahas terkait data manipulation language. Oke. Ya, di sini ada beberapa yang kita bahas, ada terkait jenis SQL, kemudian DML, ada insert, update, delete, kemudian kita akan juga pelajari terkait clause select, from, dan where, ada variabel dan konstanta. Kemudian di sini kita akan bahas pertama terkait jenis SQL. Jenis SQL ada data definition language, data manipulation language, sama data control language ya. Jadi jenis SQL ada tiga, ada DDL, DML, sama DCL ya. Kemudian apa itu DML? Data manipulation language merupakan, jadi digunakan seperti tadi ya, manipulation berarti digunakan untuk memanipulasi ya. Jadi bisa untuk melakukan penampilan data. Untuk menampilkan data kita gunakan perintah select ya. Untuk menambah data kita bisa gunakan insert. Kemudian untuk mengupdate kita bisa mengupdate atau merubah ya, perintahnya update. Kemudian untuk penghapusan data kita bisa gunakan delete. Di sini DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data ya, dari basis data ya, yang dapat berupa apa saja, penyisipan atau penambahan data baru ke dalam tabel ya, atau penghapusan data dari tabel, kemudian pengembangan data dari tabel ya. Kita masuk ke pertama untuk perintah insert ya. Jadi perintah insert, pernyataan insert itu digunakan untuk menambah data baru ya. Jadi kalau kita akan menambahkan data baru ke dalam satu tabel, kita gunakan perintah insert. Kita bisa contoh untuk perintahnya adalah insert into, diikuti dengan nama tabelnya, terus kolom ke-1, kolom kedua ya, sesuai dengan nama tabelnya, kemudian diikuti pernyataan values, kemudian diisikan nilai-nilainya dari tiap-tiap kolom. Atau kita bisa juga proses melakukan penginputan data ke dalam tabel tanpa menyebut nama kolomnya ya, jadi langsung disebutkan nama tabelnya. Kalau modelnya seperti ini berarti diasumsikan bahwa kita akan memasukkan semua data memasukkan ke tiap kolom-kolom dalam tabel tersebut, sehingga values-nya itu nilainya sesuai dengan kolom yang ada dalam tabel tersebut ya. Kemudian kita bisa juga memasukkan nilai nol ya. Jadi di sini apabila kita ingin supaya bisa mengisikan nilai nol, bahwa kita tidak masuk mengisinya ya, maka kita bisa tuliskan pernyataannya nol ya. Artinya misalkan insert into mahasiswa, values diikuti ya, ada namanya, kemudian di bagian kolom ini ya ini ya, kita setting karena kita tidak maksud mengisikannya, kita berikan pernyataan nol. Jadi ya pada satu kolom ya, jadi memang kita tidak maksud mengisinya, kita bisa isikan nol seperti itu ya. Kemudian kalau ingin menambahkan sejumlah baris ya, menambahkan sejumlah baris dari hasil query, kita bisa melakukan perintah seperti ini. Jadi akan memasukkan data ke dalam tabel presensi. Di sini ada kolomnya npm sama nama ya. Jadi di sini diambil dari hasil query. Query-nya adalah select npm sama nama from mahasiswa. Jadi nanti ini di sini menambahkan sejumlah baris dari hasil query ya, perintah ini ya. Kemudian untuk melakukan data dalam satu tabel, kita bisa gunakan perintah update.
ya di sini. Jadi apabila kita ingin memperbarui data-data yang ada dalam satu tabel dengan data baru, kita bisa gunakan perintah update ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk perintahnya itu adalah update, diikuti nama tabel, kemudian set ya, yang akan kita rubah itu apa ya, kolom nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Where di sini itu untuk menentukan ya kondisi apa yang akan kita update datanya begitu ya. Jadi di sini menentukan kolom-kolom yang akan diubah, sementara where itu dia bersifat opsional ya. Apabila menemui kondisi ini, maka kolom-kolom tersebut akan dirubah ya. Contohnya misalkan mengubah untuk baris tertentu ya, kita bisa gunakan perintah. Nah, di sini jadi di sini kita akan mengupdate ya data tabel mahasiswa. Tadi di sini kita akan men-setting alamatnya itu Banyumas ya, where npm-nya itu sekian. Jadi nanti di dalam tabel mahasiswa itu akan terubah, alamatnya berubah menjadi Banyumas untuk data yang memiliki nilai npm sekian ya, 19 SA0023 ya. Atau bisa juga kita ingin merubah, misalkan merubah tabel mahasiswa di bagian kolom alamat yang namanya dia itu Budi ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan beberapa kolom sekaligus. Contohnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ini kan tadi hanya satu kolom ya. Kita akan merubah beberapa kolom, maka di sini kita bisa lihat update mahasiswa, set namanya, kemudian alamatnya sama gendernya ya, where npm sekian. Jadi sehingga apabila ditemui dalam satu tabel mahasiswa ada npm 19 SA0023, maka akan berubah namanya jadi Bunga, alamatnya Purbalingga dan gendernya pet ya. Kemudian kita juga tadi udah kita berubah beberapa kolom ya, kita di sini juga bisa melakukan perubahan untuk beberapa baris. Caranya seperti apa? Kita bisa lihat. Jadi di sini kita akan mengupdate ya, mengupdate mahasiswa, set alamatnya Banyumas. Jadi beberapa baris ya, npm-nya 19 SA0023 or npm 19 SA0026. Jadi dalam satu tabel mahasiswa, kalau ditemui ada npm-nya 19 SA0023 sama 19 SA0026, maka alamatnya akan dirubah keduanya menjadi Banyumas ya. Kemudian kalau kita ingin merubah semua baris, maka tidak perlu diberikan pernyataan where untuk kondisinya, karena di sini kita akan merubah untuk tabel mahasiswa akan men-setting alamatnya supaya berisi 0, maka otomatis semua alamat di dalam tabel mahasiswa dia akan berisi 0 ya. Kemudian untuk berikutnya adalah delete. Delete itu gunanya untuk menghapus ya, untuk penghapusan data atau record ya. Jadi di sini kita bisa melakukan penghapusan itu secara menyeluruh ataupun sebagian saja ya. Apabila kita ingin melakukan penghapusan sebagian, sama halnya dengan tadi ya, kita menggunakan klausa where untuk penentuan kondisinya mana yang akan kita hapus. Bagi yang memenuhi kondisi tersebut maka akan terhapus ya. Akan tetapi pada saat kita melakukan sebuah operasi delete itu tidak akan berhasil apabila data di dalam tabel tersebut ada reference dengan tabel lainnya ya, seperti itu. Kemudian untuk perintah delete sendiri kita bisa lihat
kita gunakan pernyataan delete from ya. Jadi delete from diikuti nama tabel, itu untuk penghapusan seluruhnya ya. Kemudian kalau untuk penghapusan sebagian kita bisa tambahkan klausa where ya. Jadi delete from diikuti nama tabel, kemudian diikuti kondisinya where kondisi. Kemudian kita bisa melakukan tadi ya. Contohnya di sini menghapus sebuah baris. Kita bisa lihat, kita juga bisa melakukan penghapusan beberapa baris, kita juga bisa melakukan penghapusan semua baris. Kemudian kalau untuk melakukan menghapus sebuah baris, kita bisa gunakan seperti ini ya klausanya ya. Delete from mahasiswa where npm 19 SA 0023, sehingga apabila ditemui npm sekian 19 SA 0023 maka akan dihapus datanya dari tabel mahasiswa. Kemudian kalau untuk menghapus beberapa baris seperti apa kita bisa lihat ya. Jadi di sini, nah tadi kan kita setting ya pas pembuatannya untuk gendernya P sama R ya. Sebelumnya di materi pertemuan sebelumnya. Nah di sini kita akan melakukan penghapusan beberapa baris ya. Jadi di sini ada delete from mahasiswa where gender P ya. Kemudian kalau untuk menghapus semua baris kita tak perlu menambahkan where ya, jadi langsung delete from mahasiswa, maka semua baris di dalam tabel mahasiswa akan terhapus ya. Kemudian struktur data dasar SQL ya, jadi untuk ekspresi SQL dasar terdiri dari klausa select ya. Jadi klausa select itu untuk menetapkan daftar field atau atribut yang diinginkan sebagai hasil query. Kemudian from, jadi untuk menetapkan tabel yang akan ditelusuri selama query dilakukan, sama where itu bersifatnya opsional ya. Jadi kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Nah untuk yang select, nah untuk menampilkan, meretrieve ya informasi dari database, mempunyai kemampuan projection. Jadi di sini bisa memilih kolom-kolom mana yang akan ditampilkan ya dari suatu query ya, atau selection. Jadi memilih baris-baris dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query ya. Jadi kalau projection itu untuk memilih kolom-kolom ya, kalau selection itu untuk memilih baris-baris. Atau joining bisa, dia adalah gabungan dari dua tabel atau lebih ya. Jadi mengambil data bersama yang disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda ya. Jadi dengan menentukan tentu saja kedua tabel tersebut atau lebih itu punya keterhubungan ya. Nanti akan dijelaskan ya untuk joining pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas terkait select ya. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya ya. Kalau projection ini yang berwarna ungu ya, projection dia bisa menampilkan tabel kedua sama keempat ya, sementara selection menampilkan baris kedua, keempat. Jadi ya seterusnya yang warna ungu dia selection itu menampilkan baris-baris, projection itu kolom-kolom. Kalau joining itu dua tabel, dia ada keterkaitan ya, keterhubungan. Kita bisa lihat untuk contoh penerapan select ya. Kita bisa lihat misalkan apabila kita ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswa pada tabel mahasiswa ya, maka perintahnya kita bisa lihat ya, select NIM, nama MHS from mahasiswa. Apabila tabel mahasiswanya adalah seperti ya, NIM, nama MHS sama alamatnya, sehingga apabila kita ingin menampilkan kolom NIM sama kolom nama MHS, maka kita perintahkan select NIM, nama MHS ya from mahasiswa. Kemudian apabila kita ingin menampilkan semua ya, semua nama mahasiswa yang ada dalam tabel, maka kita bisa gunakan perintah ya, select nama mahasiswa, nama MHS from mahasiswa. Kemudian apabila kita hanya ingin menampilkan jika kita ingin menampilkan semua atribut ya, jadi kalau kita ingin menampilkan, kalau ini di atas kan dua kolom, ini menampilkan semua nama mahasiswa ya. Di sini
Kemudian untuk menampilkan semuanya, maka kita cukup melakukan perintah select bintang. Jadi akan tampil seluruhnya ya, from mahasiswa. Di sini kita ada juga perintah distinct. Jadi distinct itu kira-kira apa ya? Jadi di sini kita bisa gunakan apabila ditemui data yang sama dalam sebuah tabel ya, dan kita tidak ingin data tersebut itu ditampilkan secara berulang-ulang ya, kita bisa gunakan kata kunci distinct. Jadi dalam satu kolom banyak datanya, tapi kita nggak pengen itu berulang-ulang tampilnya, kita bisa gunakan perintah distinct ya. Jadi kita tambahkan keyword distinct setelah perintah select. Jadi select distinct diikuti nama kolomnya yang akan kita tampilkan, kemudian tambahkan keyword from diikuti nama tabel. Sebagai contoh misalkan di dalam tabel mahasiswa ya terdapat lebih dari satu nama mahasiswa yang sama, maka otomatis itu akan muncul 2 kali ya. Tapi apabila kita hanya ingin dia munculnya sekali, maka perintahnya kita tambahkan perintahnya distinct ya. Jadi seperti ini, select distinct nama MHS from mahasiswa, sehingga dia hanya akan tampil sekali. Kemudian ada juga penggunaan clause where. Clause where itu untuk apa ya? Jadi untuk menentukan kriteria apa yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query ya. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk apa ya? Boleh tidak digunakan ya. Jadinya kalau tidak digunakan, maka kita tidak perlu menggunakan clause where ya. Query dilakukan untuk semua record di dalam tabel yang disebutkan pada clause from. Berikut ini contoh menampilkan semua atribut untuk mahasiswa dengan NIM 19SK0056 ya, sehingga kita perlu tambahkan kondisinya ya setelah clause where ya. Nah di sini kita akan menampilkan seluruh data-data mahasiswanya ya. Mungkin ada NIM, alamat tadi ya. NIM-nya di sini apabila terpenuhi ada NIM sekian, maka 19S0056 maka akan ditampilkan ya, ada kondisinya. Kondisinya kalau terpenuhi ada data ini maka akan muncul ya, ditampilkan hasil query-nya. Kemudian kita juga bisa mengkombinasikan ya clause where dengan operator ya. Jadi di sini operatornya bisa operator kurang dari, lebih dari, atau kombinasi operator logika, bisa and, or, atau not ya. Sebagai contoh, misal kita ingin menampilkan mata kuliah yang ada di semester 3, tetapi yang jumlah SKS-nya hanya yang lebih besar dari 2, maka perintah SQL-nya bisa kita tuliskan select bintang from mata kuliah, setelah clause where ditambahkan semester sama dengan 3 N ya. Di sini gunakan N agar dua-duanya itu terpenuhi, semesternya 3 dan SKS-nya lebih dari 2 ya. Ada juga kita bisa menggunakan perintah between ya pada saat melakukan operasi select ya, menampilkan data-data ya. Jadi di sini between itu bisa misalkan digunakan untuk menampilkan record-record mata kuliah yang diselenggarakan antara semester 3 hingga 6 ya. Jadi between itu adalah antara ibaratnya ya. Jadi di sini untuk menampilkan beberapa daya yang terletak antara nilai dalam clause between ya. Jadi ini hanya untuk data yang tipenya dia numerik dan string ya. Sebagai contoh untuk apa ya, perintahnya itu adalah nanti nih ya yang berikut untuk mata kuliah yang diselenggarakan antara semester 3 hingga semester 6. Di sini kita bisa sintaknya ya, secara sintaknya adalah select diikuti nama field, kemudian pernyataan keyword from, kemudian diikuti nama tabel, ada kondisinya ya, where kondisinya seperti apa, between itu untuk menentukan antaranya, between batas nilai 1 dan batas nilai 2. Ini kita gunakan keyword N ya.
Contohnya, misalkan kita ingin menampilkan tadi mata kuliah semester 3 hingga semester 6, misalkan select bintang from mata kuliah where semester between 3 and 6. Jadi ini akan menampilkan seluruh mata kuliah yang semesternya antara 3 dan 6. Kemudian pada saat kita menampilkan data juga, kita juga bisa melakukan pengurutan data yang tampil ya. Untuk mengurutkan data yang tampil, kita bisa gunakan pernyataan order by ya. Jadi digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan satu atau beberapa kolom ya. Secara default ya memang menaik ya, ascending ya. Jadi bisa dua, bisa ascending atau descending. Kalau ascending biasanya ASC ya, kalau descending DSC ya. By default data yang ditampilkan pada saat kita tidak melakukan perintah order by dia itu menaik ya. Untuk perintahnya kita bisa lihat itu select bintang from nama table. Jadi untuk bintang dan nama table itu opsional sesuai dengan tabelnya ya, dan sesuai dengan data yang kita tampilkan ya. Nama table, order by, nama field ya. Kalau perintahnya seperti ini maka otomatis dia ditampilkan secara ascending, atau bisa juga kita gunakan select, disebutkan ya nama tabel-tabel yang akan kita tampilkan ya. Kalau bintang berarti semua tabel, semua kolom. Kalau ini nama field 1, field 2 dan seterusnya ya. From nama tabel, ordered by nama fieldnya, akan diorder berdasarkan nama field apa ya. Di sini misalkan kita ingin menampilkan data yang diurutkan menurut name ya. Dan nanti urutannya dia itu menaik ya, menampilkan seluruh data order by name. Kemudian apabila kita ingin urutannya dia menurun ya, jadi dari terbesar ke kecil ya, kalau itu menaik ya, yang bagian atas yang tanpa ada perintah dash ya. Kalau yang ada dash berarti dia akan terus dari yang terbesar ke terkecil menurun ya. Di sini juga dalam perintah select juga bisa kita tambahkan like or not like ya. Jadi di sini untuk perintah like, jadi di sini untuk mengambil data dengan pencarian data yang memiliki bagian yang sama dengan dalam klausa like tersebut ya. Kita bisa menggunakan like karakter apapun dapat dicari, dapat berupa 1, 2 atau semua karakter yang ada dalam string yang akan dicari. Jadi ada yang perlu diketahui ya untuk terkait like, antara lain tanda persen ya. Persen itu artinya mewakili semua karakter. Letaknya bisa di depan maupun tengah atau belakang ya. Kita bisa lihat contohnya untuk sintaknya select bintang from nama tabel where nama file ya untuk kondisinya, kemudian like. Nah, karakter pencarian kita bisa lihat persen ya ditaruh di belakang atau bisa persen ditaruh di depan gitu ya. Kemudian kita perhatikan tanda underscore digunakan mewakili sebuah karakter ya. Kalau persen tadi semua karakter ya, mewakili semua karakter. Kalau underscore itu mewakili sebuah karakter. Sama seperti halnya tadi, bisa diletakkan di depan, tengah maupun belakang ya. Contohnya misalkan kita ingin menampilkan data dokter yang memiliki nama diawali dengan karakter A, maka bisa digunakan perintah like A persen gitu ya. Kemudian apabila kita ingin menampilkan data dokter yang memiliki nama dan karakter 2U, maka bisa digunakan perintah underscore di sini mewakili satu karakter ya. Jadi karakter yang kedua itu memiliki huruf U. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini terkait DML kita sudah bahas. Di sini Putri akan tambahkan untuk kuis pertemuan kali ini. Silakan nanti teman-teman bisa untuk mencoba membuat satu tabel seperti ini ya strukturnya. Kemudian tabel barang tersebut isikan datanya sehingga nanti isian datanya seperti ini ya. Kemudian silahkan juga teman-teman melakukan perubahan nilai ya. Jadi perubahan nilai harga mesin cuci
menjadi 1.750.000 ya, dan stok menjadi 3 ya. Silahkan untuk mesin cuci rubah harganya menjadi 1.750.000 dan stoknya jadi 3. Kemudian silahkan hapus data barang televisi juga. Kemudian teman-teman juga silahkan untuk menampilkan data barang dengan stok lebih dari 5. Kemudian tampilkan data barang dengan harga kurang dari 1 juta ya. Ini ada dua kondisinya ya, kurang dari 1 juta dan stok sama dengan 2. Jadi dua kriteria ini harus terpenuhi ya. Kemudian juga teman-teman silahkan untuk menampilkan barang ya yang harganya antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Kemudian silakan juga teman-teman urutkan ya, tampilkan datanya, dia terurut dari stok terbesar sampai terkecil. Kemudian tampilkan juga data barang yang namanya diakhiri dengan huruf I. Oke, ini sumber referensinya ya, Putri akhiri. Terima kasih untuk bergabung di pertemuan kedua. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.